Pada hari ketika Madinah terasa begitu sunyi dan langit seolah kehilangan warnanya, umat Islam menghadapi kenyataan paling berat dalam sejarah mereka. Rasulullah Muhammad SAW telah wafat. Tangisan pecah di sudut-sudut kota. Ada yang terpaku kaget, ada yang jatuh terduduk lemas, bahkan ada yang menolak untuk percaya. Di saat yang begitu genting inilah sejarah Islam memasuki babak baru. Sebuah babak yang tidak lagi dipimpin oleh seorang nabi, melainkan oleh manusia-manusia, pilihan yang ditempa langsung oleh wahyu dan perjuangan. Di tengah keguncangan itu, berdirilah seorang lelaki yang wajahnya pucat, namun suaranya tegas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melangkah ke depan. Ia bukan orator ulung, bukan juga sosok yang suka menonjolkan diri. Namun, kata-katanya menembus langsung ke hati umat. Barang siapa menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Kata-kata itu seperti air sejuk yang menyiram api kepanikan. Umat pun sadar, Islam tidak bergantung pada satu manusia, seagung apapun dia. Dari momen krusial itulah, Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama, pemimpin umat di masa paling rapuh. Masa kepemimpinan Abu Bakar bukanlah masa kejayaan, melainkan masa untuk bertahan hidup. Banyak kabilah Arab yang sebelumnya setia kepada Nabi mulai memberontak. Ada yang menolak membayar zakat, ada yang mengikuti nabi-nabi palsu, dan ada yang terang-terangan ingin memisahkan diri dari Madinah. Beberapa sahabat menyarankan sikap yang lebih lunak. Namun, Abu Bakar yang dikenal lembut justru menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Ia berkata, "Demi Allah, jika mereka menolak menyerahkan seutas tali unta yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka." Ini bukan karena ambisi kekuasaan, melainkan karena ia paham betul bahwa zakat adalah tiang keadilan sosial, dan agama tidak bisa dipotong-potong sesuai selera. Maka terjadilah Perang Riddah, perang yang menyelamatkan Islam dari perpecahan di masa-masa awalnya. Abu Bakar juga membuat satu keputusan yang sangat penting, yang kelak menyelamatkan umat sepanjang zaman: menghimpun Al-Quran. Banyak penghafal Al-Quran gugur di medan perang jika wahyu yang diturunkan secara lisan itu tidak segera dikumpulkan. Ia bisa tercerai-berai. Dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab, mushaf Al-Quran mulai dihimpun. Hanya 2 tahun Abu Bakar memimpin. Tubuhnya melemah, tetapi warisannya sangat kuat. Sebelum wafat, ia menunjuk seorang yang terkenal keras namun sangat adil, Umar bin Khattab. Ketika Umar diangkat menjadi khalifah, banyak yang khawatir. Umar dikenal sangat tegas. Bahkan sebelum masuk Islam, ia adalah salah satu penentang Nabi yang paling keras. Namun, justru di tangannya, Islam memasuki masa keemasan dalam administrasi dan keadilan. Umar tidak tinggal di istana. Ia sering berjalan di malam hari menyusuri gang-gang gelap Madinah, bahkan memikul gandum di pundaknya sendiri. Ia ingin memastikan tidak ada satupun rakyatnya yang kelaparan, sementara pemimpinnya hidup nyaman. Tangisan seorang ibu dan anak-anaknya di tengah malam seringkali menjadi pengingat bagi Umar bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan sebuah kehormatan. Di masanya, wilayah Islam meluas hingga ke Persia dan Romawi Timur. Kota-kota besar seperti Damaskus, Yerusalem, dan Mesir masuk ke dalam pemerintahan Islam. Namun, Umar melarang pasukannya merampas tanah rakyat. Ia membangun sistem administrasi yang rapi, pengadilan, baitul mal atau kas negara, dan menetapkan gaji untuk tentara serta pegawai. Ketika Yerusalem ditaklukkan, Umar datang hanya dengan pakaian sederhana. Ia menolak salat di dalam gereja, bukan karena merendahkannya, melainkan agar kelak umat Islam tidak menjadikannya alasan untuk merebut tempat ibadah itu. Dari Umar,
dunia belajar bahwa kekuatan tanpa keadilan hanyalah bentuk lain dari penjajahan. Namun takdir berkata lain. Umar ditikam saat sedang salat subuh. Dalam kondisi sekarat, ia masih memikirkan umatnya. Ia membentuk sebuah dewan syura untuk memilih khalifah berikutnya. Dari dewan inilah terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman adalah sosok yang lembut, pemalu, dan sangat dermawan. Ia 2 kali menikahi putri Rasulullah hingga dijuluki Zunnurain, sang pemilik 2 cahaya. Di masa awal pemerintahannya, Islam terus berkembang dan stabil. Namun seiring waktu, fitnah mulai muncul. Wilayah yang semakin luas, perbedaan budaya, dan hasutan dari pihak-pihak yang tidak suka pada Islam memicu keresahan. Utsman dituduh melakukan nepotisme, meski banyak tuduhan itu tidak sepenuhnya benar atau sengaja dilebih-lebihkan. Di tengah tekanan yang begitu besar, Utsman memilih untuk bersabar. Ia menolak menumpahkan darah sesama muslim hanya demi mempertahankan kekuasaannya, padahal ia mampu memerintahkan pasukan untuk membela dirinya. Utsman berkata, ia tidak ingin menjadi khalifah pertama yang membuka pintu pertumpahan darah di antara umat Islam. Jasa terbesarnya justru lahir dari ketenangan dan ketelitiannya. Penyatuan Mushaf Al-Quran. Ia melihat bahwa perbedaan dialek bacaan mulai memicu perpecahan. Dengan musyawarah para sahabat, mushaf standar pun disusun dan disebarkan ke berbagai wilayah. Hingga hari ini, Al-Quran yang kita baca di seluruh dunia merujuk pada mushaf Utsmani ini. Akhir hidup Utsman sangat menyedihkan. Ia dibunuh di rumahnya sendiri saat sedang membaca Al-Quran. Darahnya menetes di atas lembaran mushaf. Umat Islam pun memasuki salah satu masa paling gelap dalam sejarah awalnya. Setelah wafatnya Utsman, umat Islam berada dalam perpecahan yang dalam. Dalam situasi yang penuh tekanan itulah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah. Ia adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah, sosok yang pemberani, cerdas, dan sangat dalam ilmunya. Namun, Ali memimpin bukan di masa damai, melainkan di masa fitnah besar. Konflik internal pecah, perang antar sesama muslim sayangnya tak terhindarkan. Ali berusaha keras menegakkan keadilan dan menolak balas dendam. Tetapi luka di tubuh umat sudah terlalu dalam. Di tengah kekacauan itu, Ali tetap dikenal sebagai simbol ilmu dan hikmah. Kata-katanya kelak dikutip sepanjang zaman. Ia hidup sangat sederhana, bahkan menambal sandalnya sendiri dan menolak segala kemewahan kekuasaan. Bagi Ali, kebenaran jauh lebih penting daripada kemenangan politik. Akhir hidupnya pun tragis. Ia dibunuh saat hendak salat subuh. Dengan wafatnya Ali, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin, masa kepemimpinan yang berlandaskan kedekatan dengan Rasulullah, kejujuran, dan tanggung jawab moral yang tinggi. Keempat sahabat ini berbeda watak, berbeda gaya kepemimpinan, dan menghadapi ujian yang berbeda pula. Namun, mereka semua disatukan oleh satu hal, keikhlasan dalam menjaga amanah Rasulullah. Abu Bakar dengan keteguhan imannya, Umar dengan keadilannya, Utsman dengan kesabarannya, dan Ali dengan kebijaksanaannya. Mereka bukanlah manusia yang sempurna. Mereka bisa menangis, terluka, dan bahkan difitnah. Namun, justru disitulah pelajaran terbesar bagi kita semua, bahwa kepemimpinan bukanlah tentang bebas dari kesalahan, melainkan tentang keberanian memikul tanggung jawab di hadapan Allah dan manusia. Hingga hari ini, nama mereka tetap hidup, bukan sebagai legenda kosong, tetapi sebagai cermin tentang bagaimana seharusnya iman, kekuasaan, dan akhlak mulia berjalan beriringan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini
agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya.